ibu ini ya, dia itu memiliki semua agama ya. Jadi agamanya itu nggak jelas ya teman-teman ya. Dia menguasai semuanya gitu. Tujuannya hanya apa? Amplop gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mata Putih. Terima kasih sudah hadir, yang selalu setia menonton channel Mata Putih ya teman-teman ya. Mr. X selalu hadir di sini dan berada bersama kalian ya. Mudah-mudahan kalian yang sedang dalam mengalami musibah, yang sedang dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, ataupun sedang dalam ujian Tuhan kalian masing-masing ya, saya ucapkan mudah-mudahan ya ujian kalian itu cepat diberikan solusinya ya, cepat diberikan kunci jawabannya ya, karena setiap ujian itu yang diperlukan memang kunci jawaban dan solusinya ya. Nggak mungkin kita akan lepas ataupun lari dari ujian tersebut ya, karena setiap manusia pasti selalu merasa kesusahan gitu teman-teman, karena ini memang sudah takdirnya manusia ya. Karena manusia itu sebelum diciptakan ya, Nabi Adam sebelum diciptakan itu terbentuklah tanah liat dan dihujani dengan hujan kesedihan selama 40 tahun. Makanya kenapa usia manusia itu selalu dipenuhi dengan kesedihan ya, seperti itu teman-teman, karena kesedihan memang merajalela ya. Ini memang sudah takdirnya. Jadi kalau kalian ya usianya masih di angka di bawah 40 tahunan ya, kalian tentunya lebih banyak merasa sedihnya. Kadang sampai 50 tahun pun lebih banyak sedihnya. Mungkin kalau 60 tahun baru kalian bisa merasakan hidup sebagian besar itu bahagia ya, seperti itu teman-teman ya. Dan ini teman-teman, ini Mr. X berada di pertengahan ya. Di belakang mas kameramen itu adalah pemakaman makam dari orang Tionghoa ya. Jadi bisa dikatakan Bon Cina ya, kuburan orang Cina. Dan di sebelah sini ya, ini hanya dibatasi pohon beberapa saja, ini pohon pembatas adalah pemakaman orang Muslim. Jadi berdampingan ya, karena mungkin ini tanahnya memang dari dulu sudah dipergunakan seperti itu dan berdampingan ya, nggak apa-apa sih, karena ini hanya pemakaman gitu teman-teman. Tapi gitu teman-teman, kadang ada yang berkata, apakah ada orang yang bertarung gitu, misalkan setan sini sama setan situ kan beda agama, ada nggak yang bertarung ya, saling memperebutkan kekuasaan ya? Tetap saja ada teman-teman, ada, karena setiap jin itu kayak hidup berkelompok seperti manusia kayak gini teman-teman ya. Berkelompok, ada yang bermusuhan, ada yang ini, ada yang pro dan kontra gitu teman-teman, banyak sekali ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya, ini tuh jalan ya, jalan dimana ada ya satu pemakaman itu membingungkan gitu teman-teman ya, saling untuk rebutan. Tapi ini aneh ya, kenapa rebutan tapi akhirnya dimakamkan itu ya di tengah-tengah gitu, karena jasadnya itu dijadikan rebutan ya antara umat muslim dan non muslim. Ini wallahu alam, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih nanti kita menemukan jawaban ya, pemakamannya di sebelah sana teman-teman ya. Ini hanya ada satu ya, satu yang ditaruh di tengah-tengah. Oke, ayo mas kameramen, kita jalan. Jangan ke sana ya, kalau ke sana kita akan pulang ke rumah ya. Tuh di sana tempat kita teman-teman ya, ada lampu-lampu ya, di sana adalah pedesaan kita ya. Ini adalah jalan menuju ya kayak pemakaman, cuman astagfirullahaladzim, kok ada yang nongol ya. Ini menurut kalian apa ini? Ini jin muslim ataupun jin non muslim, atau hanya roh, atau bisa juga khorin teman-teman ya. Ayo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kok kesini rimbun ya? Assalamualaikum. Miau. Gak ada yang mau jauh teman-teman. Oh stop. Kok dia kayak menyuruh saya mendekat ya? Sebenarnya pemakamannya masih di sana sedikit lagi teman-teman. Ni hao. Gak mau jauh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Kenapa? Ibu orang Tionghoa? Bukan. Lalu? Oh, orang pribumi. Mohon maaf ya, ini kan perbatasan ya. Tapi ibu berpakaian seperti orang Tionghoa loh. Oh, oh seperti itu. Jadi ibu bisa berpenampilan apapun. Mohon maaf ibu. Ibu kenapa di sini? Terus kayak menyuruh saya untuk datang ke sini kayak gini. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti ini. Allahu Akbar. Boleh saya lihat tangan ibu? Allahu Akbar. Lalu tujuan ibu sebenarnya apa? Oh, oh, amplop. Astagfirullahaladzim. Tujuan ibu jadi amplop. Nauzubillahi min dzalik ibu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Terus berapa? Astaga. Ibu bisa semuanya. Sampai usia ibu berapa? Astaga, tiba-tiba hujan teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri hujannya begitu deras ya. Astagfirullah, tiba-tiba hujan seperti ini ya. Astagfirullah. Ibu, rasanya bagaimana? Gak bisa husnul khotimah. Jadi yang baik itu agama yang apa ibu? Ibu merasakan kan? Oh, sekarang ibu tahu bahwa agama Islam itu agama yang terbaik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi teman-teman, kenapa ibu ini ya teman-teman, ini hujan nggak apa-apa, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Ini nggak apa-apa hujan, karena mistrak itu pantang menyerah, jarang sekali bisa menemui hal kayak gini. Jadi ini ya teman-teman ya, ibu ini ya apa? Astagfirullahaladzim. Jadi ini teman-teman, ibu ini ya, dia itu memiliki semua agama ya. Jadi agamanya itu nggak jelas ya teman-teman ya. Dan dia menguasai semuanya gitu. Tujuannya hanya apa? Amplop gitu teman-teman ya. Ketika kayak umat muslim sedang mengadakan ya kayak di bulan suci Ramadan ya, itu kan banyak orang yang bagi-bagi amplop di masjid dan musola-musola ya, bahkan di pinggir jalan ya. Kadang ditanyain agamamu apa? Kalau Islam dikasih amplop gitu kan ya. Kadang ada yang 50.000, 100.000. Kalau di bulan suci Ramadan agamanya menjadi Islam ya, agamanya Islam. Ketika ada event Jumatan gitu,
dia ikut ya di depan masjid ya. Dia ikut di depan masjid ibu ini. Dan ketika ada hari-hari tertentu ya kayak Imlek mungkin dia berubah agamanya agar dapat ampau gitu teman-teman. Ya. Jadi ini kayak agamanya itu ganda, bukan ganda ya, ini bahkan lebih dari ganda. Astagfirullahaladzim. Jadi wajah kamu itu putih seperti itu kenapa? Oh, ya nanti saya jelaskan di akhir. Iya. Oh, jadi astagfirullahaladzim. Jadi ibu agama Islam menguasai, ya. Katolik menguasai, ya. Semuanya menguasai, Hindu menguasai juga. Semua agama dipelajari sama ibu. Oh, tadinya tidak, cuman hanya karena sering ya kayak gitu. Terus ibu ini astagfirullahalazim. Astagfirullah, ini gila ini. Gila. Ibu yang gila menurut saya. Punya pendirian. Nggak punya pendirian. Astagfirullah. Ada berapa orang yang seperti ibu? Oh, ibu punya teman 3 orang yang seperti ibu. Lalu agama utama mereka apa? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu tahu saya datang ke sini, terus kamu menghadang di sini. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini gila ini. Ibu ini gila. Ini saya nggak bisa berbuat apa-apa ibu ke ibu. Ibu harus meluruskan jalan ibu sendiri. Kalau kayak gini ini gila ini. Di luar nalar saya ini. Astagfirullahaladzim. Kalau mungkin 2 aja juga dilarang ya. Apalagi yang keluar masuk agama itu. Ini ibu ini sudah kayak legend ini teman-teman ya. Suhu ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau setiap ada acara event kamu dapat berapa? Oh, fantastis. Oh, paling banyak di acara Imlek. Sampai 50 juta ibu dapatkan. Astagfirullah, ternyata ampau yang dia dapatkan bisa nyampe 50 juta teman-teman ya. Dari berpindah-pindah agama gitu teman-teman. Astagfirullah. Oh, kalau Idul Fitri, Ramadan, ibu juga dapat banyak. Karena ibu juga jadi panitia di situ. Apakah orang muslim gak ada yang tahu? Astagfirullahaladzim. Hebat ya, hebat. Hebat. Astagfirullah. Ibu, kesempatan ibu bertobat sudah ditutup ya. Kali ibu menunggu apa? Menunggu kiamat. Kiamat akan datang. Tapi kita nggak tahu kapan. Emang ibu tahu? Tidak juga kan? Iya, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala dan kita pun nggak perlu mencari tahu ya. Kita hanya untuk hidup untuk memuji beliau. Lalu mau ibu gimana? Oh, minta dibongkar. Baik, saya akan membongkarnya. Tapi saya nggak tahu. Iya. Iya, baik. Saya akan mencoba membantunya ya Bu ya.
Ya udah, kalau gitu ibu ya silahkan kembali ya ke tempat ibu. Nanti saya dan kameramen akan kembali terus menjumpai warga untuk membongkar makam ibu ya, dan dimakamkan di sebelah sini ya, sebelah kanan ya, kanan saya. Jadi dari kameramen sebelah kiri saya ya, untuk di situ dimakamkan di situ supaya masuk dalam golongan orang-orang muslim gitu teman-teman. Dan ini ya teman-teman ya, orang-orang muslim itu memang orang-orang yang terbaik gitu teman-teman. Baik ibu ya, silahkan. Allah Akbar, cepat teman-teman ya, cepat banget ke arah sana. Jadi gini teman-teman ya, dia pintar sekali ya kalau dia masuk ke sebuah peradaban muslim ya, dia itu dandannya seperti kayak ustazah gitu teman-teman ya. Ya ini ibu-ibu tadi dia masuk ke golongan ustazah, dia berhijab, dandannya cantik sekali. Tapi ketika dia ke acara yang lain, dia dandannya itu seperti orang mereka gitu. Jadi kayak memang wajahnya ini natural ya. Jadi kayak kalau didandanin kayak muslim ya seperti orang muslim banget itu. Kalau didandanin ke acara-acara kayak Imlek ya seperti orang Tionghoa gitu teman-teman. Tadinya itu seperti itu, tapi sekarang dia udah tua ya. Dan sampai dia usia ke 60 dia masih melakukan hal itu dan dia meninggal ya. Dan ketika meninggal ya, ini jadi rebutan ya. Yang mereka tahu itu dia itu agamanya Islam. Yang mereka tahu agamanya ini ya. Karena penampilannya ini, ketika yang lainnya itu kayak agama yang lain itu mengalah ya, karena tidak terlalu mayoritas itu. Dan yang bertentangan itu antara pemakaman ini dan pemakaman sini, warganya itu bilang apakah mungkin ibu ini punya saudara kembar gitu. Soalnya tampilannya itu berbeda sekali ya, ketika ada yang membuktikan nih dia berfoto dengan saya, tampilannya kok beda gitu, tapi wajahnya hampir sedikit mirip gitu sama dia, ini ketampilannya ini beda gitu. Tapi dengan ini ya teman-teman ya, dengan identitas yang sama pula, ibu ini nggak pernah memalsukan identitasnya ya. Cuman kalau di KTP agamanya itu kita nggak tahu ya, saya juga nggak tahu agama aslinya apa, tapi dia itu ahli ibadah juga teman-teman ya. Jadi semua ibadah dia hafalkan mungkin ya, untuk mencari nauzubillahimindzalik ya, hanya mencari uang teman-teman. Tujuannya itu hanya uang saja. Nauzubillahimindzalik. Dan kenapa tadi dia minta dibongkar ya, ini kan karena titik tengahnya nggak ditemukan ya. Jadi pemakamannya itu anehnya itu seperti pemakaman Islam, tapi dimakamkan di dalam peti gitu teman-teman ya. Kayak mungkin kalau musim corona sih maklum aja ya di dalam peti ya, tapi ini kan bukan musim corona, jadi nggak wajar gitu kalau di dalam peti ya, apalagi didandanin dengan dandanan yang seperti itu ya. Nauzubillahimindzalik ya. Ini buat kalian yang memiliki agamanya banyak, agamanya nggak cuma satu ya, harus menetap ya. Kalau kalian mau ke Islam ya alhamdulillah Islam aja terus. Kalau kalian mau mungkin ke agama yang lain ya, kayak mungkin Hindu, Buddha, Kristen ataupun Katolik ya, kalian udah netep aja di situ ya. Kalian harus percaya kepada jati diri kalian. Jangan pindah agama karena uang gitu, karena amplop ataupun karena ampau gitu teman-teman. Jangan ya, jangan. Saya minta jangan. Ya, ini sesuatu yang baru pertama kali Mr. hadapin ya. Ini yang paling kental itu adalah di sini ya. Di sini dia mengerikan. Tadi Mr. itu ya belum jelaskan ya kenapa wajahnya itu putih-putih seperti itu ya teman-teman ya. Ya, putih-putih seperti itu karena gini teman-teman ya, kulitnya itu terkelupas semuanya gitu teman-teman ya. Kulitnya ketika dia kan gini, ketika pertama kali dimakamkan kan pasti ditanyakan. Biasanya kalau enggak malam pertama itu malam ketujuh ditanya manro buko ya, sopo pangeranmu ya, ditanyakan siapa pangerannya gitu kan. Nah di situ mau ditanyain ya,
Tapi ini semuanya itu hatinya itu menjawab semuanya. Ya, makanya sejak itu malaikat tidak menganggapnya itu punya satu pendirian dan dikibaskanlah sayapnya, pes, kulitnya terkelupas dan menjadi seperti itu. Ya, putih-putih kayak gitu teman-teman ya, kulitnya terkelupas. Ya kayak orang kalau kulitnya terkelupas kan pasti sangat putih kayak gitu ya. Kayak orang albino gitu kan. Ya seperti itu teman-teman, kulitnya terkelupas. Dan sejak saat itu nggak ada yang mau datang ke dia untuk menanyai. Jadi dia kayak di rentang lantung gitu teman-teman ya, kayak orang yang meninggal karena bunuh diri itu biasanya lontang lantung nggak jelas seperti itu teman-teman ya, sampai mungkin hari kiamat ya baru ada yang ini teman-teman. Jadi hati-hati ya, orang yang meninggal karena bunuh diri ya itu masih ada di dunia teman-teman ya, karena ditolak gitu teman-teman, ditolak di alam akhirat seperti itu ya. Apalagi kayak gini tadi karena nggak punya pendirian agama gitu teman-teman. Makanya agama kalian itu harus dimantapkan ya, agar hati kalian itu bisa dipertanggungjawabkan di alam kubur gitu teman-teman ya. Di alam kubur nanti hati kalian dipertanggungjawabkan ya. Jadi yang bicara itu bukan dari mulut kalian, tapi dari hati kalian ya, keimanan kalian ya. Kalau misalkan kalian itu memang Islam ya, Islam ya, tapi Islam KTP ya, mulut kalian misalkan ingin manrobuko sopo pangeran, misalkan sopo Tuhanmu ya, misalkan Tuhanku Allah Subhanahu Wa Taala ya, mulut kalian itu ingin berbicara seperti itu, tapi hati kalian nggak bisa berbohong ya. Mungkin Tuhanku nggak tahu gitu, biasanya seperti itu karena Islamnya itu hanya KTP gitu teman-teman ya. Kalau tadi yang dia alami orang ini adalah dia itu mengental juga teman-teman ya, mengental ya, dari segi agamanya juga mengental, cuman dia itu kayak berganda gitu. Apakah mungkin dia mempunyai penyakit yang kepribadian ganda juga kita nggak tahu teman-teman. Yang jelas kita akan membongkar dan mengafaninya, memakamkan dengan cara muslim gitu teman-teman ya, karena dia sendiri yang meminta ya. Nanti kita berkonsultasi karena hal ini nggak bisa dilakukan dengan hanya saya dan mas kameramen, harus ada izin-izinnya juga ya. Nanti kalau kayak gini dikira pencurian ataupun ilegal gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sahabat dari ibu ini ya melihat tayangan Mr. X ya, sahabat dari ibu ini melihat tayangan Mr. X ya, dibukakan pintu hatinya. Nanti ketika pembongkaran dan ini ketika memang layak untuk ditayangkan, akan Mr. X tayangkan ya. Mudah-mudahan kalian yang sahabat ibu ini ya, tadi kan 3 ya, tolong sadar ya, ibu ini sudah mengalaminya dan dia berkata muslim yang terbaik ya, dia sendiri yang berkata teman-teman. Wallahu alam ya, dan saya pun percaya kalau muslim itu yang terbaik ya. Buat kalian yang non muslim saya mohon maaf, saya tidak merendahkan kalian ya, karena ini kepercayaan teman-teman ya. Jadi mohon maaf saya tidak mengusik ya yang non muslim, saya hanya ingin mau menyadarkan yang mungkin imannya kurang ya, yang mungkin imannya masih hanya sekedar KTP, tolong ya perbaiki. Kalian hidup di dunia itu hanya sementara, paling-paling 60 tahun, itu pun kalau nyampe ya teman-teman, 60 tahun itu sementara sekali teman-teman ya, dibanding kita di alam barzah nyampe ribuan tahun ya, menunggu hari kiamat ya. Kalau hari kiamat tiba baru kita akan dihitung amal kita besar mana antara amal kebaikan dan amal kejahatan ya. Nanti kalau sudah ditimbang besar yang kejahatan, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka sekian juta tahun, baru akan diangkat ketika dosa kita sudah habis. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan umat muslim yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam pertolongan beliau dan dalam lindungan beliau. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari api neraka yang sangat pedih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini Mr. undur diri karena Mr. akan kembali ke kepala desa sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas kameramen.